Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohendi SPD. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hari ini Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan materi keberagaman budaya di Indonesia menggunakan model pembelajaran problem based learning menggunakan metode ceramah dan diskusi. Berikut adalah identitas diri saya. Nomor peserta 2015 0298894. Nomor induk mahasiswa 232196374. Atas nama Muhammad Rohendi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Ya, terima kasih untuk pelajaran supaya pembelajaran kita lancar dengan baik. Alangkah baiknya kita membaca doa. Silakan KM-nya baca doa. Belajar adalah kita membaca doa dalam hati. Membaca doa dimulai. Selesai. Doa sudah dilaksanakan. Terus berikutnya Bapak akan memeriksa kebersihan kelas. Mahasiswa coba berdiri. Ya, payungnya dimasukkan. Nah ini tidak dimasukkan, coba dimasukkan dulu supaya rapi ya. Jadi nanti pembelajarannya yang lebih enak lagi. Harus tiap masuk sekolah ya, payungnya harus dimasukkan ya. Kita semua rapi, kemudian kelas sudah bersih. Silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran PPKN dimulai, dulu ya. Abdul Fajar, Andika Lesmana, Kurniawan, sakit ya. Angga Maulana, Devi Astika, Dinda Febriana, Luki Sutian, M. Basir Abdul Fahmi, Muhammad Abdul Rizki, Muhammad Repan, Muhammad Reza, Najma Nur Fadila, Nur Arafia Jahra, Rahma, Renisa Fitri, Rosdiana Putri, Yusuf Maulana. Pada pagi ini masih semangat untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Masih ya? Ya, terima kasih. Jadi walaupun cuaca pada pagi ini mendung, tapi pembelajaran kita harus lebih semangat. Bapak akan menyampaikan materi pada pertemuan pagi ini. Materi yang Bapak akan sampaikan yaitu tentang keragaman budaya. Pembelajaran yang akan Bapak sampaikan untuk memotivasi kalian, untuk memberi semangat kita. Silahkan kita akan menyanyikan dulu lagu
nasional, satu nusa, satu bangsa. Silakan, silakan siapa yang mau jadi dirijennya? Coba, coba tangannya. Ya, silakan di depan. Terima kasih, silakan Aifah untuk duduk kembali. Silakan kalian juga duduk kembali ya. Untuk pertemuan pada hari ini tentang keragaman budaya. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita mempelajari tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia ya. Masih ingat tidak suku yang ada di Indonesia? Masih ya. Coba Abdul Basir, suku yang ada di Indonesia suku apa saja? Suku Betawi, Kemudian terus Sunda, suku. Jadi kita tahu kemarin itu kita mempelajari tentang suku yang ada di Indonesia. Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, untuk lebih jelas lagi, Bapak akan menjelaskan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Materi yang akan Bapak sampaikan yaitu materi tentang keberagaman budaya. Bapak akan mengetes dulu seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi keberagaman budaya di Indonesia. Bapak akan memberikan soal. Ini soal sebelum kalian tahu materinya. Jadi Bapak akan mengetes tes awal ya. Sekarang akan mengetes, artinya sebelum materi disampaikan, apakah kalian sudah paham tentang materi keberagaman budaya di Indonesia? Bapak akan membagikan soal ini. Nanti kalian silakan dijawab. Ini soalnya ada 10 soal, semua pilihan ganda. Ya, silakan dijawab. Kita siapa coba? Bapak akan mengambil tes soalnya ya, tes jawabannya silakan. Baik, nah ini namanya tes awal kalian. Nanti Bapak akan memeriksa seberapa jauh kalian mengetahui tentang keberagaman budaya Indonesia sebelum Bapak menyampaikan materinya. Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah ini,
sebenarnya tujuan pembelajaran hari ini? Jadi kalian harus tahu dulu, setiap kalian melakukan apapun pasti kalian ada tujuannya. Kalian datang ke sekolah ini apa tujuannya coba? Belajar. Ingin belajar. Nah, setelah di sekolah belajar PPKN atau belajar pendidikan Pancasila, ya, atau materi pada hari ini yaitu tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, ini tujuannya. Melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman budaya yang ada di Indonesia dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi nanti Bapak akan memutarkan video. Silakan kalian nanti diidentifikasi, ya. Yang kedua, melalui membaca buku paket dan artikel dari internet sebagai referensi, siswa mampu menganalisis keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian disuruh menganalisis buku paket. Jadi nanti buku paket Bapak sudah berikan, kemudian nanti akan diberi link sebagai referensi tentang materi keberagaman, ya. Untuk berikutnya nomor 3, siswa ini ya, siswa mampu menyusun dan menyajikan laporan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian akan mengerjakan soal LKPD. Baik, nah ini materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu tentang keberagaman budaya di Indonesia. Ini materinya. Baik, akan menjelaskan dulu, Bapak akan menjelaskan dulu materinya. Kalian tentu tahu keberagaman budaya berhubungan dengan keragaman suku. Semakin banyak suku di suatu negara, semakin banyak budaya yang dimilikinya. Itulah yang terjadi di Indonesia yang memiliki ratusan suku yang berbeda. Maka budayanya pun sangat banyak. Ada pertanyaan? Tidak, ya? Nah, begini ya. Keragaman budaya di Indonesia itu erat kaitannya dengan apa? Dengan suku. Kenapa? Karena setiap suku itu mempunyai budayanya masing-masing. Di Indonesia itu kemarin suku paling banyak di dunia. Jadi otomatis kalau misalnya suku Baduy atau suku Sunda, pasti budayanya akan mempunyai masing-masing. Jadi satu suku berarti mempunyai satu budaya. Jadi setiap suku itu mempunyai budayanya masing-masing. Maka keberagaman budaya itu kaitannya dengan apa? Suku. Dengan suku. Terima kasih, kalian sudah dapat memahaminya, ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan pengertian budaya. Ya, harus tahu dulu kita mempelajari keberagaman budaya di Indonesia itu apa. Sekarang pengertian budaya. Perhatikan, kata budaya sendiri merupakan suatu bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan sebuah bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata budaya, ya, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu warna, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Istilah budaya itu sendiri juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan kultur. Budaya dengan
bagian dari budi dan akal manusia. Budaya, pola atau cara hidup yang terus berkembang sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Coba lihat bahwa budaya itu adalah hasil cipta karya manusia yang diolah di dalam masyarakat. Apa budaya itu? Hasil cipta kerja manusia yang diolah di masyarakat. Ya, jadi budaya itu ya hasil cipta karya manusia menurut Kuncoro Ningrat. Atau di kita di Indonesia itu dikenal dengan kultur. Kultur itu kebudayaan atau kebiasaan. Nah sekarang yang kedua, menurut para ahli kedua, menurut Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap pengaruh luar, yakni zaman dan alam. Hal itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah ini pengertian budaya menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya keragaman budaya yang mudah dikenali antara lain. Jadi keragaman budaya yang ada di Indonesia itu yang ratusan budaya di Indonesia yang mudah dikenalinya apa? Yang pertama ada lagu, ya, ada lagu daerah. Misalnya begini, lagu daerah suku Sunda, beda lagi dengan lagu daerah suku Betawi. Maka di Indonesia terdapat ratusan lagu daerah yang kalau dipelajari tidak akan segera habis. Jadi di suatu suku kalau mau melihat budayanya yang mudah dikenalinya itu adalah dengan cara dari lagu daerahnya, biasanya dari seni musiknya. Yang kedua ada tarian daerah. Ya, jadi untuk mengenali budaya itu ada tarian daerah. Ya, tarian daerah misalnya. Contohnya di sini sudah dicantumkan, misalnya ada tari saman. Tari saman dari mana? Dari mana? Masih semangat? Jadi tarian saman itu dari Aceh. Kemudian tortor dari mana? Dari Batak. Ya. Kemudian ada serampang 12 dari mana? Dari piring dari mana? Kalau di kita suku Sunda tariannya apa? Itu materi yang Bapak sampaikan. Ya, yang Bapak sampaikan. Apakah kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tapi masih semangat. Berarti kalian sudah paham tentang keberagaman budaya di Indonesia ya? Berarti sudah paham ya? Semua sudah paham tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan yang Bapak kemarin buat. Berkelompok, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian mengerjakan soal ini, Bapak suka memberikan masalah-masalah dalam RKPD. Silakan kalian selesaikan masalahnya dengan cara berdiskusi. Jadi semua berdiskusi ya. Nanti setelah ini beres, setelah kalian mengerjakan diskusinya, nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Paham? Terima kasih. Masih semangat?
Silakan kalian kerjakan LKPD yang Bapak tadi sudah diberikan, ya, dikerjakan secara berdiskusi, ya, secara berdiskusi. Nah, Pak, bagaimana cara mencari permasalahan-permasalahan tadi, permasalahan yang ada di LKPD, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sajukan di LKPD? Nah, referensinya silakan kalian buka HP kalian, kemudian ada juga silakan buka buku paket sebagai referensi. Silakan jawabannya, untuk mencari jawabannya kalian buka HP-nya, ya. Silakan. Kelompok 4, yaitu kelompok 4, ada yang ditanyakan atau ada masalah? Ada masalah tidak? Atau sudah kalian kerjakan atau akan mengerjakan, ya? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Baik, kelompok 5 ada kendala? Tidak. Ada, ya? Silakan dikerjakan. 3 ada masalah dengan tidak? Dari LKPD yang Bapak berikan. Ada masalah tidak? Ya, jadi ini dijelaskan, ya, sesuai dengan pertanyaan. Kalau misalnya di sini pertanyaannya dijelaskan, berarti kalian jelaskan, ya. Silakan referensinya, ada HP sebagai referensi untuk bisa jawabannya, kemudian ada paket, ya. Silakan. Kelompok 1, ya. Kelompok 1 ada kendala dengan pengerjaannya atau ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya? Ya, silakan kalian gunakan handphone kalian untuk mencari literatur atau mencari referensi dari pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan. Sudah selesai? Saya kerja kelompoknya? Sudah. Untuk berikutnya, kalian silakan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, ya. Jadi nanti setiap kelompok presentasikan hasil diskusi kalian, yaitu di depan kelas. Kemudian kelompok lain silakan menyimak apabila ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan dari kelompok yang berpresentasi, ya. Paham? Terima kasih. Silakan. Mau kelompok mana dulu? Acungkan tangannya yang mau presentasi. Ya, silakan. Kelompok Abdul Basir itu kelompok 3, ya. Silakan ke depan untuk dipresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Upaya apa yang harus dilakukan untuk memperkuat toleransi dan kerjasama antar masyarakat yang berbeda budaya di Indonesia? 1. Saling menghargai. 2. Membantu satu sama lain. 3. Tidak saling menjatuhkan. 4. Saling menjalin kebersamaan. 2. Jelaskan bagaimana keberagaman budaya di Indonesia dapat menjadi kekuatan bagi negara ini di tingkat global. 1. Menjadi identitas bangsa di mata dunia. 2. Memperkaya kebudayaan nasional. 3. Mempererat persaudaraan. 4. Menjadi aset wisata. 5. Menjadi sumber pengetahuan. 6. Menumbuhkan rasa nasionalisme. 3. Bagaimana masyarakat dapat memperkuat toleransi antar masyarakat yang berbeda budaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak melakukan tindakan diskriminasi. 2. Tidak menjarah kebudayaan suku lain. 3. Tetap saling membantu tanpa memandang latar belakangnya. 4. Menghargai kebudayaan lain. 4. Bagaimana dampak positif dari keberagaman budaya di Indonesia? 1. Menjadi daya tarik investasi untuk pengunjung. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Mendorong inovasi kebudayaan. 4. Memperluas toleransi dan wawasan masyarakat. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Akan bertanya dari jawaban nomor 1 yang kelompok 3 bacakan. Apakah efektif upaya permasalahan yang disampaikan oleh kelompok 3? Ya, upaya itu sangat efektif karena 1. Saling menghargai. 2. Membantu satu sama lain. 3. Tidak saling menjatuhkan. 4. Saling menjalin kebersamaan. Karena jika dilakukan 4 itu tidak mungkin akan terjadi kerusuhan. Sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompok 3 tadi sudah menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Kemudian tadi ada pertanyaan sudah dijawab. Untuk kelompok 3, terima kasih sudah bisa mempresentasikannya. Silakan duduk kembali ya. Yang kelompok terakhir ya, yaitu kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerjasama. 1. Upaya apa yang harus dilakukan untuk memperkuat toleransi dan kerjasama antar masyarakat yang berbeda budaya di Indonesia? 1. Yaitu menghargai keragaman budaya, menghormati dan memahami tradisi orang lain. 2. Menjaga keterbukaan terhadap pendapat lain, seperti mendengarkan dengan baik dan terbuka terhadap pandangan dan pendapat orang lain. 2. Jelaskan bagaimana keberagaman budaya di Indonesia dapat menjadi kekuatan bagi negara ini di tingkat global. Indonesia merupakan bangsa besar yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Tentu keragaman tersebut harus kita rawat dan dijadikan sebagai potensi kekuatan agar bangsa Indonesia tetap utuh. 3. Bagaimana masyarakat dapat memperkuat toleransi antar masyarakat yang berbeda budaya dalam kehidupan sehari-hari? Menghargai kebudayaan suku lain, tidak menjadikan kebudayaan suku lain sebagai gurauan, memperlakukan semua orang dengan cara yang sama tanpa memandang latar belakang suku. 4. Bagaimana dampak positif dari keberagaman budaya di Indonesia? Keragaman sosial dan budaya juga dapat memberikan dampak positif dalam sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan dan industri. Apa ada pertanyaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
yang banyak serta berpulau-pulau sehingga menjadikan banyak pulau sehingga terjadi keragaman yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Tadi dari setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban yang tadi supaya jawaban yang diberikan setiap kelompok itu mempunyai kesimpulannya masing-masing. Satu upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat toleransi dan kerjasama antar masyarakat yang berbeda-beda. Tadi ada yang menjawab, misalnya menjaga toleransi itu saling menghargai, saling menghargai, kemudian tidak menghina, ya, tidak mengunggulkan diri bahwa budaya kita itu suku kita lebih baik, ya. Jadi jawabannya tadi sudah bagus semua dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, ya. Untuk nomor 2, bagaimana keberagaman budaya di Indonesia dapat menjadi kekuatan di dunia global atau bagi negara tingkat global, ya. Dengan adanya keberagaman di Indonesia akan menjadi modal bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dengan banyaknya keberagaman negara Indonesia, nanti orang luar negeri itu akan datang ke Indonesia untuk melihat keberagaman yang terjadi di Indonesia. Ya. Untuk nomor 3, pertanyaannya, bagaimana masyarakat dapat memperkuat toleransi antar masyarakat yang berbeda budaya dalam kehidupan sehari-hari? Dan kesimpulan jawabannya sudah bagus. Jadi untuk memperkuat toleransi masyarakat adalah dengan bedakan budaya yang ada di Indonesia. Jadi kalian misalnya di suku Sunda budayanya atau seninya atau dari seni musiknya dari tariannya misalnya beda dengan suku Jawa. Jadi kita jangan sampai saling menghina atau saling melecehkan. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini tentang keberagaman budaya Indonesia. Di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan keberagaman budaya di Indonesia? Ya, silakan Abdul Bashir. Ternyata keragaman budaya yang mudah dikenali antara lain adalah suatu daerah, tarian daerah, tradisi atau berbicara daerah, dan rumah adat, Pak. Ya, terima kasih untuk Abdul Bashir, berikan tepuk tangan. Ini sudah selesai. Kemudian tadi siswa sudah menyimpulkan. Abdul Bashir, terima kasih. Kemudian saya menambahkan kesimpulan tersebut. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengevaluasi hasil belajar pada hari ini. Seberapa jauh kalian menguasai tentang materi yang Bapak sampaikan. Nah, Bapak akan memberikan soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Silakan dijawab, ya. Silakan dijawab. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, silakan kalian duduknya seperti biasa karena soal ini dikerjakan dengan masing-masing. Kalian isi evaluasi pembelajaran terakhir untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam menguasai materi. Silakan dikerjakan, kemudian
dikasih nama. Terima kasih kalian sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran hari ini, merefleksi pembelajaran hari ini. Apa refleksi itu apa? Refleksi itu untuk melihat kekurangan pada pembelajaran hari ini. Melihat siapa? Bapak melihat kalian, Bapak akan merefleksi kalian. Artinya merefleksi itu menilai kalian bagaimana dalam pembelajaran. Nah, kalian juga akan melakukan refleksi terhadap guru. Pertanyaannya, bahkan membagikan. Nah, silakan yang sudah menerima kertas refleksi, silakan kalian nilai pembelajaran hari ini. Silakan dijawab dari hati nurani kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan mengenai refleksi. Sudah selesai? Silakan kita sampaikan ke depan. Kalian sudah memberikan refleksi terhadap guru. Jadi, nah hasil refleksi ini nanti Bapak akan diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Jadi gunanya refleksi itu untuk memperbaiki cara pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak supaya ada perbaikan pertemuan yang akan datang. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak akan menyampaikan materi tentang keberagaman agama dan keberagaman antar golongan. Silakan nanti kalian pelajari, ya. Silakan kalian pelajari di rumah. Apakah mau pelajarinya dari internet, dari buku, silakan pelajari. Supaya nanti pertemuan yang akan datang, setidaknya kalian sudah memahami. Paham? Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada pembelajaran pada pertemuan hari ini sudah selesai. Ya, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, silakan KM untuk membaca doa. Kita membaca doa di dalam hati bersama. Dari Bapak mulai. Baca doa selesai. Siap, beri salam.